wabarakatuh. Sedulur-sedulur, para subscriber channel Ngopi Ngaji Nyuwuk, saya akan melakukan bekam ya, tapi bekamnya adalah bekam kering. Jadi bekam kering itu adalah bekam tanpa mengeluarkan darah ya. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tensinya itu rendah, karena kalau bekam basah mengeluarkan darah, kondisi tensinya itu rendah, maka yang terjadi akan pusing ya. Lagi pusing corona tambah pusing bekam, repot ya. Akhirnya kita pilih bekam kering saja. Ini peralatannya disterilkan dulu, sebelum ditempelkan direndam dulu. Apa namanya ini mas? Ini bisa dengan backlink atau orang wadah jenisnya apa? Mangkoknya apanya? Cupnya ya, cupnya direndam dulu dengan backlink untuk pakai situ kamar mandi ya, karena di pondok kan ya seadanya lah. Nah, dengan cairan backlink untuk membunuh virus-virus, termasuk virus corona mungkin ya. Nah, akan dilakukan oleh ahlinya ini dari Jamia Ruqyah Aswaja PAC Ekskot Cilacap, atau yang lebih dikenal dengan Suwuker Nusa Kambangan. Nah, silakan diikuti prosesnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Silakan disambi kopinya sih dok. Biasa baik. Jadi biasanya yang tubuhnya pegal-pegal, uratnya kaku, tapi di bulan puasa kan aktivitas di urat-urat pada kaku, peredaran darah kurang lancar. Ini bisa untuk memperlancar peredaran darah, dan insya Allah tubuh akan semakin fit. Perhatikan titik-titiknya. Kalau ngomong nih malah apa? Bekam sambil ngopi nggak apa? ini disarankan ya, ketika bekam, sebelum bekam sebenarnya yang perlu dilakukan yang pernah saya ikuti selama pelatihan, bahwasanya yang perlu diperhatikan untuk klien atau orang yang akan berbekam, dipastikan dulu kondisi yang tentunya kesehatannya ya, memiliki riwayat atau dalam kondisi keadaan darahnya itu tinggi atau rendah. Yang baik ya, tidak tinggi tidak rendah. Gimana kok kalau misalnya rutin melakukan bekam, tapi ketika jatuh tempo ingin melakukan bekam kok kondisi darah naik ya, monggo kita akali dengan berbekam kering untuk menstabilkan peredaran darah dahulu. Mungkin besok 2 hari atau 3 hari kemudian bisa dilakukan pembekaman basah. Ini itu yang pernah sesuai pengalaman nih, atau yang pernah saya ikuti selama pelatihan, mungkin seperti itu. Adapun sejarahnya mungkin ya, dulu dalam ketika saya ngaji dulu dalam kitab Qissatul Mi'raj, bahwasanya ketika Nabi selesai menjalankan misi Mi'rajnya kembali ke bumi, namun dianjurkan sangkuk atau berbekam. Itu ada dalam sebuah kisah di kitab Qissatul Mi'raj, yang tentunya ya manfaatnya melancarkan peredaran darah. Jadi badan yang tadinya terasa kaku bisa insya Allah ya bisa normal kembali, karena peredaran darahnya berfungsi dengan normal kembali. Ya, monggo. Ini maaf agak lama tadi karena alatnya harus disterilkan terlebih dahulu, karena ini kaitannya dengan mengeluarkan darah nih. Tapi ketika itu menguap ya, tidak steril, kurang. Kalau bekam kering
lebih digandrungi oleh orang Tiongkok ya. Oke, salah satu statement dari guru saya bahwasanya ada dua jenis bekam. Yang pertama bekam kering, bekam basah. Bekam kering itu lebih didominasi oleh orang-orang Tiongkok atau yang Cina dan Korea karena fungsinya hanya untuk mengeluarkan angin atau melancarkan peredaran dari bagian luarnya saja. Ini bekam saya niati untuk mengeluarkan penyakit dan mengeluarkan kemiskinan. Mengeluarkan kemiskinan. Monggo, wah, teguh. Jelas mas. Ini sih Juragan lele. ya, jadi langkah pertama sebelum berbekam ya kita melemaskan ya otot-otot atau sel-sel yang ada di mungkin titik belakang yang akan kita eksekusi nanti, dirilekskan terlebih dahulu supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Printing. Langsung keluar anginnya. Disunahkan juga mandi dulu sebelum bekam. Oke. Kasihan yang mekam sih, guru ya nulis adus mau Mandi atau berwudu. Kalau di CRA sendiri itu bekam dikombinasikan dengan ayat-ayat syifa, ayat-ayat terqiyah yang mana nih fungsinya tetap satu, ikhtiar bil Quran, memohon kesehatan, kesembuhan dengan Al-Quran. Ini sebenarnya harus memakai APD yang memadai ya, cuma ini belum bekam kering jadi ada di kain ini bisa dalam keterangan ada sekitar kurang lebih 70 jenis penyakit berpusat di kahil. Oke, karena ada sebuah penjelasan kenapa sih di kahil itu menjadi pusat berkumpulnya penyakit karena di sini ada pertemuan dari aliran darah ke bawah, ke atas dan ke samping itu bertemu pada satu titik di situ. Jadi kenapa sih alasannya kahil menjadi titik utama dalam bisa ambil kopi ini Mas Teguh? Jelas Mas. Jangan lupa subscribe channel kami Ngopi Ngaji Nyuwuk. Kita memilih konten itu ya karena ngopi itu kan berasal dari kata ngolah pikir, mengoreksi pikir, artinya ya kita ikhtisab ya, karena perintahnya kan seperti itu. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Tafakurlah pada makhluk Allah, ciptaan Allah. Kok bumi seperti ini, langit seperti ini, kok manusia seperti ini, perlu diolah pikirnya. Terus kok ada bencana pandemi COVID-19 ini ada apa? Harus dikopi, ngopi, koreksi pikirnya. Ini sebagai manusia ya hendaknya ya kita harus ingat ma asobakum min hasanatin faminallah, apa-apa yang dari kebaikan ya
adabiahnya, tata keramanya, kita harus langsung sadar itu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari keburukan yaitu dari dirimu sendiri. Juga ada ayat zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang nyata di bumi maupun di laut, di daratan, di lautan, ya bima kasabat aydin nas, itu ya karena ulah tangan manusia. Yang manusia memang seperti itu, serakah. Manusia memang banyak cenderung yang sedang berbuat kerusakan. Ini kita seperti itu kondisi. Kemudian yang kedua, ngaji. Ngaji itu ya penting. Ngaji itu dari tembung sanga siji. Saya mengatakan ngaji itu sanga siji. Lungguh sluku tunggal nutupi bolongan songo 9 lubang. Ana swara badal pangrungu, ana wujud badal katingal, ana gondo badal pangampu. Ngaji itu ya ana wujud badal katingal. Ada suatu penampakan, ada fenomena apa, biarin aja lah, seakan-akan nggak ada yang terjadi. Orang pada geger covid, geger krisis itu biarin aja, kita seakan-akan nggak ada, malah kita akan tenang. Ono swara badal pangrungu, ada suara chaos, suara rusuh, kita nggak usah dengerin lah, karena dengerin kita akan jadi stres, Pak. Kemudian yang berikutnya, ono gondo badal pangambu, ada aroma apapun bisa akan nggak ada. Itulah sikapnya orang ngaji, menutupi bolongan sanga didadekna siji. Bolongan sanga apa bae? Mulut 1, mata 2, 3 berarti ya, telinga 2 berapa? 5 ya. Terus apalagi? Hidung 2. Jadi ngitungi orang gue pada mulut siji, telinga 2, 3 ya. Terus hidung jadi 5. Kemudian mata 2, jadi itu 7. Sisanya apa? Lubang apa? Boleh tidak dewek bolongan. Nah, itu semua kubul dan dubur itu ya jadikan satu, disyariati, ditauhidkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nyuwuk ya, ngopi ngaji nyuwuk itu ya dongani mandanana sebule ya. Bahasa kerennya, bahasa viralnya itu adalah ruqyah. Jadi ruqyah adalah nyuwuk adalah ruqyah. Dan termasuk dari fannya nyuwuk yaitu bekam. Ini termasuk dalam fannya nyuwuk. Itu makanya itu konten kita ya berisi tentang itu. Kalau nggak ngopi ngaji ya nyuwuk. Nah, ini sudah merasa enteng. Seperti ini sudah merasa enteng. Jadi sedulur yang menghendaki bekam ya bisa datang saja ke tempat kita di basecampnya, di sekretariatnya JRA Wijaya Kusuma PAJ Ekskotip Cilacap atau Suwuker Nusa Kambangan yang beralamatkan di Jalan Karangsuci RT 3 RW 6 Donan Cilacap Tengah. Bagi yang bekam dipastikan Anda tidak dari luar kota mau nggawa virus. Dan pastikan ya mandi dulu biar enggak bau tubuhnya. Dan pastikan tensinya juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sepirang menit videonya di 14. Oh, nomor 14. Tadi demikian sedikit pembelajaran, sedikit tukar kawruh dengan beliau guru kita Kiai Rahmat Salam, yang juga beliau adalah ketua PAJ Eksekutif Jamiah Ruqyah Aswaja. Bagi para rekan, para saudara yang
menghendaki untuk bekam, untuk konsultasi masalah kehidupan, masalah apapun nih, saling tukar pikiran, yang penting aja mumet bareng. Mau bilang berapa titik kan kalau pasang ini? Ya, jadi untuk bekam sendiri mungkin yang titik utama ya ada 9, kurang lebih 9 titiknya, ada di kaki, kemudian di pakai centongan, bahasa Indonesianya apa itu centongan, di pas pengkokan ini, di situ juga titik jantung paru-paru, kemudian yang inti yaitu ginjal sama lambung, kemudian tulang ekor. Itu ya bisa titik-titik utamanya seperti itu. Adapun makanya ketika ada keluhan kok sering pusing misalkan, atau sering seperti tertekan di bagian pundak ya, di kanan kirinya ini bisa, atau di sini nih 2 jari dari ini ya, tulang otak nih belakang, otak belakang itu 2 jari, itu juga titik dari kepala. Langsung wes keluar anginnya. Sebenarnya posisinya lebih bagus tiduran atau duduk? Ya, jadi kadang ada yang memang sudah terbiasa dengan posisi tidur, tapi ketika ada ahli juga yang mengatakan bahwasanya lebih bagus itu dalam kondisi duduk. Kenapa kok lebih bagus dalam kondisi duduk? Beliau menuturkan bahwasanya ketika dalam kondisi duduk itu kan peredaran darah berjalan lancar nih. Ketika tidur kan posisi datar dengan air terjun itu kan turun ke bawah ya, diibaratkan seperti itu. Jadi untuk mengeluarkan apa nih, pori-porinya itu kan terbuka, terus mengeluarkan darahnya itu, toksin-toksinnya itu bisa secara lebih maksimal, mungkin seperti itu. Yang suka dengan tidur nih bisa, tapi lebih dimaksimalkan atau diutamakan dengan kondisi duduk. Untuk bekam kering sendiri itu minimal waktunya kurang lebih 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Kalau untuk bekam basah sendiri 5 sampai 7 menit. Itu bisa diulangi sampai 2 pengulangan. Misalkan satu titik sudah kita ambil darahnya, bisa diulangi 1 kali lagi. Kok kalau di tengah eksekusi, di tengah perjalanan pembekaman kok pasien atau orang yang dibekam merasa pusing, bisa dilakukan pemberhentian secara langsung, diberhentikan, dicabut semua, kemudian si klien atau pasien diberikan minuman hangat untuk menstabilkan keadaan tubuhnya, yang tentunya dengan manis-manis, baik itu madu maupun Kopi. teh. Untuk kopi belum dulu. Dan tidak boleh setelah bekam kok langsung mandi, itu tidak boleh. Nunggu sampai 2 sampai 3 jam itu lebih baik. Apakah bagian depan boleh dibekam atau tidak ini? Kalau itu belum, sebenarnya ada titik-titik depan yang boleh dibekam, tapi ada tentunya risiko yang agak besar nih, jadi jarang untuk melakukan pembekaman di area depan. Mungkin seperti area perut itu bisa ada titik-titik tertentu yang bisa dilakukan, tapi belum dengan menimbang risiko nih, kadang lebih baik ditinggalkan. Lebih baik misalkan yang lambung ya diserang bagian belakangnya saja.
testimoni nih langsung. Tadi saya keluarnya kan agak apa ya, agak sesek pegal, ini langsung terasa ini enteng karena logikanya ini kan tertarik ya. Tarik, kemudian peredaran darah menjadi lancar. Selain bekam ya disunahkan juga nih untuk rutin melakukan gurah atau ya melakukan gurah. Di sini juga ada gurah, ada bekam, ada pijet totok aura juga ada. Itu ada pakar totok aura dengan Mbak Aziz. Di foto kan Itu ahli aura itu. Totok aura bersama beliau. Bagi para ladies mungkin atau bujang-bujang yang susah mencari jodoh, ditotok aura dengan Sunan Giri. Semua mana ini? Ketika sementok itu. gimana di kantor sini kurang ketat. Wah. Ya udah dulu sekian dari kami, nanti bisa disambung lagi ya. Intinya jangan lupa subscribe, like, komen di channel kami Ngopi Ngaji New. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.